Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang sudah kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Jadi kita ini diperintahkan setiap saat, setiap waktu untuk bermuhasabah, untuk melihat apa yang sudah kita lakukan kemarin untuk hari esok. Nah ini kan sering menjelang akhir tahun gitu ya, kita muhasabah. Seharusnya setiap detik, setiap menit, setiap jam kita muhasabah. Tadi malam kita ngapain? Kemarin kita ngapain? 2 hari lalu kita ngapain? Bahkan kalau mau kita generalnya, setahun dari awal tahun sampai sekarang akhir tahun, apa yang sudah kita lakukan? Penting untuk melakukan muhasabah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alimil ulama, para kiai, para asatidz, para guru, semua tokoh yang hadir pada kesempatan subuh kali ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan walafiat dalam tubuhnya, dan Allah berikan keberkahan dalam harokah dakwahnya. Yang sama kita hormati seluruh pengurus masjid. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda, bapak, ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat? Ini kelihatan wajahnya agak bermasalah semua ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Agak beda jawabannya barusan ya. Alhamdulillah. Tiada kalimat yang pantas kita ucapkan pagi ini kecuali kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang pada kesempatan subuh ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita tunaikan pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, maka di hari itu dia sedang berada dalam fi dhimmatillah, sedang berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kebiasaan
menunaikan sholat subuh berjamaah ini bisa kita jaga istiqomah sampai husnul khatimah. Semoga Allah kuatkan kita dan Allah berikan kebaikan kepada kita untuk terus menunaikan kebaikan ini sampai usia kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mohon izin saya agak sedikit bergerak badannya biar kelihatan yang ngantuk yang mana gitu ya. Jadi sengaja saya izin bergerak. Jadi pagi ini kita akan bicara tentang satu topik yang penting untuk kita hadirkan, terutama menjelang akhir tahun gitu ya. Menjelang akhir tahun, topiknya tentang indahnya muhasabah. Tapi sebelum ke sana, saya mau berbagi kepada ayah bunda satu doa yang bisa kita bacakan agar kita diberikan ketenangan dan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Ya. Sebelum masuk kepada penjelasan doanya, yang perlu Bapak Ibu pahami dan ketahui bahwa ciri kehidupan dunia itu pasti adanya masalah, pasti diuji. Ini ciri kehidupan dunia. Jadi di antara ciri kehidupan dunia itu ya adanya ujian. Ya, ujian. Jadi kalau kita hidup di dunia harus mau menerima konsekuensi, pasti ketemu dengan apa? Ujian. Orang kita nyebutnya masalah gitu. Iya kan? Nah, ujian itu ada dua. Satu, ada yang sifatnya sesuatu yang membahagiakan atau bahasanya kebaikan. Yang kedua, ujian itu bisa jadi sesuatu yang tidak membahagiakan atau keburukan. Ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 35 kan? Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, gitu ya. Dan kami akan menguji kamu sekalian bisyarri dengan sesuatu yang buruk, wal khairi dengan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Jadi punten mohon maaf ya, hidup ini sebenarnya dari etapa ke etapa adalah ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Kismin, ujian. Punya pekerjaan, ujian. Di PHK atau dirumahkan, ujian. Bisnis untung, ujian. Bisnis rugi, ujian. Punya suami yang soleh, halo? Punya suami yang soleh, ujian. Punya suami yang kurang soleh, ujian. Punya istri yang cantik, ujian. Punya istri yang pas-pasan, ujian. Jadi sebenarnya ujian. Nah, tugas kita apa? Tugas kita bukan sibuk dengan ujiannya, tapi sibuk dengan jawaban terhadap ujian itu. Betul atau tidak? Yang membuat seseorang ketika ujian tidak lulus bukan soal, tapi jawaban. Betul atau tidak? Bapak ibu ikut ujian, hasilnya nggak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Hah? Atau gurunya? Kalau kita ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Soal mah nggak akan mungkin ketuker gitu loh. Soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SMA. Soal anak SMA nggak mungkin dikasih ke anak SMP. Pasti sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yang seringkali membuat seseorang tidak lulus dari ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban.
persis dengan kehidupan kita. Yang membuat seseorang tidak naik derajat dari ujian, dari masalah yang didapatkan dalam hidupnya, bukan karena masalahnya, bukan karena ujiannya, tapi bagaimana sikapnya untuk menghadapi ujian itu. Kemudian ayah bunda bertanya ke saya, Hilman, kenapa Allah ngasih ujian sama kita? Kenapa Allah ngasih ujian sama kita? Setidaknya Allah ingin menegaskan kepada kita, satu, kita ini hamba Allah yang lemah. Kita ini hamba. Ketika kita diberikan masalah, kita ini hamba, kita ini lemah di saat itu. Dan di saat yang bersamaan, Allah pun ingin tegaskan kepada kita semua bahwa tidak ada jalan terbaik yang bisa memberikan keringanan terhadap persoalan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dengan datangnya masalah kita makin sadar kita hamba Allah yang lemah, dan kita pun makin sadar kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam yang memiliki jawaban daripada apa. Jadi sebenarnya ini perhatikan kalimatnya. Jadi kalau kita hidup di dunia kemudian dikasih ujian dan kita ingin mendapatkan kebaikan dari ujian ini, maka tidak ada cara terbaik kecuali kembali kepada siapa? Kepada Allah. Maka disinilah butuhnya doa. Nah, apa doanya? Disebutkan di ayat itu. Ini kan doanya Ashabul Kahfi. Ketika pemuda Kahfi itu terkurung dalam sebuah gua yang mereka bingung mau ngapain lagi. Serba terbatas. Sama dengan kehidupan kita. Punten mohon maaf. Kalau pagi ini ada di antara ayah bunda, bapak ibu yang rasa begini, Ustaz Hilman, ini udah mentok banget Ustaz. Udah gak bisa ngapa-ngapain Ustaz. Udah susah Ustaz. Udah gak ada jalan keluar Ustaz. Punten. Kan ada bahasa begitu kan. Udah mentok, udah gak ada jalan keluar. Punten. Itu kalimat yang kurang tepat. Bukan tidak ada jalan keluar, tapi mata dan hati kita tidak terbuka untuk mendapatkan jalan keluar. Kenapa? Karena kita terlalu mengandalkan kemampuan kita. Padahal kita ini makhluk Allah yang lemah tak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Kan gitu. Ibaratnya begini deh. Bapak ibu naik mobil. Oke. Mobil itu kaca bagian depannya kotor karena debu. Pertanyaan saya, ketika kita mengendarai mobil itu mungkin agak kesulitan melihat jalannya. Betul? Karena kaca depannya kotor oleh apa? Oleh debu, oleh kotoran begitu. Pertanyaan saya, kira-kira apakah jalannya yang tidak ada atau kacanya yang gak kelihatan? Jalannya kan ada, hanya mata kita yang tidak bisa melihat itu karena tertutup dengan apa? Dengan debu tadi, dengan kotoran tadi. Sama dengan kehidupan kita. Jadi gak ada bahasa, Ustadz gak ada jalan keluar, udah mentok, gak ada bahasa itu. Jalan keluarnya ada, tapi gak kelihatan gitu loh. Jalan keluarnya ada, tapi mata dan hati kita tidak terbuka. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah dalam setiap persoalan kita. Itu masalah. Kita terlalu pede dengan kemampuan kita gitu loh. Kita terlalu kegeeran dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak bisa mendapatkan jalan keluar itu. Maka kalau kita lagi diuji, lagi punya masalah, kembali kepada Allah. Itu jawabannya. Salah satu jalannya dengan cara apa? Doa. Nah ini ada doanya. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ahilman sekali, Bapak Ibu sekali. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sekali lagi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Perhatikan terjemahannya. Rabbana
ya Allah ya Tuhan kami. Atina, berikan kepada kami atau anugerahkan kepada kami, milladunka, dari sisimu. Apa yang pertama? Rahmah, kasih sayang. Rahmah. Perhatikan ya, ibu bapak, di antara nikmat yang paling berharga kepada kita yang sedang diuji, yang sedang dikasih masalah, adalah saat dikasih masalah kita bisa makin dekat sama ini. Jadi kalau kita dikasih ujian, dikasih masalah, kemudian kita dikasih kesempatan untuk bisa sholatnya lebih khusyuk, sujudnya lebih lama, doanya lebih panjang, datang ke majelis ilmu, meningkatkan keimanan ketakwaan kita, itu nikmat yang paling besar. Rahmat kasih sayang. Makanya nanti gini, kalau ibu bapak sedang punya persoalan, kemudian mendekat kepada Allah, kita mendapatkan rahmat, kasih sayang. Gitu. Kadang kita jawab begini, Ustadz, kok saya udah meningkatkan ibadah saya, tapi kok nggak ada solusinya? Solusinya itu apa? Ini rahmat ini. Ibu diberikan ketenangan, diberikan kemantapan dalam menjawab setiap persoalan. Itu kan rahmat gitu loh. Jadi pertolongan pertama yang Allah turunkan kepada orang beriman ketika sedang punya masalah bukan solusinya, tapi ketenangan. Tenang. Mungkin solusinya belum kebuka gitu loh, jalan keluarnya nggak tahu gitu loh, tapi dia diberikan ketenangan oleh Allah. Itu kan nikmat, betul apa enggak? Coba saya mau tanya, pilih mana? Tolong jawab. Kaya gelisah, miskin tenang. Saya tahu jawabannya, nomor 3 kan? Kaya dan tenang kan? Kalau kita sedang punya hutang nih, kan bawaannya pengen bayar hutang, betul nggak? Pengen bayar hutang. Nah sekarang uangnya belum ada. Kita minta apa sama Allah? Diberikan ketenangan ya Allah. Tenang apa? Tenang kalau kita punya hutang, betul. Tenang kalau kita mau ikhtiar mencari rezeki yang halal, bayar hutang, betul. Tenang menghadapi siapapun yang datang. Itu kan gak mudah Pak. Betul gak? Ada gak orang yang sedang ada masalah, tertekan, ujungnya punten, frustasi, stres, dan mohon maaf lahir batin, bunuh diri? Ada gak? Ada. Kenapa itu? Gara-gara apa? Gara-gara gak tenang. Makanya kita minta sama Allah rahmah, kasih sayang. Ya Allah, hamba terima ujian ini, hamba terima masalah ini, tapi hamba mohon ya Allah, jangan pernah tinggalkan hamba ya Rabb. Tenangkan hati hamba ya Allah, kuatkan hati hamba ya Allah. Seberat apapun masalah yang Engkau berikan kepada hamba, hamba terima ya Allah, hamba ridho ya Allah. Dan hamba minta ya Allah, dekatkan hamba denganmu ya Allah. Kan gitu. Ibu sedang punya masalah di rumah tangga, di keluarga, apapun itu, kalau sudah diberikan rahmat kasih sayangnya Allah, kita diberikan ketenangan. Saya ulangi ya. Jadi pertolongan pertama yang Allah berikan kepada orang beriman ketika dia sedang punya persoalan adalah apa? Rahmat, ketenangan. Kita ini kadang-kadang suka tidak pernah bisa menghitung, kalau punten mohon maaf ya, kalau mendekat kepada Allah itu adalah nikmat yang berharga, betul atau tidak? Iya kan? Kita dikasih masalah, di saat yang bersamaan kita bisa meningkatkan ibadah kita. Itu nikmat atau bukan? Itu nikmat ya. Kadang kita tidak pernah melihat itu sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, padahal itu adalah nikmat. Nah yang kedua kita minta sama Allah apa? Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah urusan kami ya Allah, rasyada. Hah? Ada Rosyada? Yang mana Rosyada namanya? Kalau orang sini namanya Rosadi biasanya ya. Rosida. Rosyada. Apa itu Rosyada Ustaz? Petunjuk jalan keluar. Ya, coba. Satu, kita minta rahmat kasih sayang Allah. Yang kedua, kita minta petunjuk jalan keluar. Ibu bapak, apa yang
buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Betul? Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Betul atau tidak? Ya, perhatikan surat Al-Baqarah 216 ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Nah, untuk bisa kayak gitu butuh apa? Butuh rahmat kan? Butuh kasih sayangnya Allah yang bisa menenangkan perasaan kita. Ya Allah, hamba terima ujian ini, hamba terima masalah ini, dan hamba mohon kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Coba dah ya, diamalin doa ini ya, habis sholat silakan. Ini teman-teman milenial yang belum nikah ada? Yang mana orangnya? Ayo nih, yang belum nikah minta sama Allah. Ustaz, kenapa masalahnya Ustaz? Saya udah deket sama seseorang. Udah berapa tahun? 5 tahun. Kayak nyicil motor ya. 5 tahun kemudian dia pergi meninggalkan saya. Sakit. Di mana sakitnya? Di sini Ustaz. Terus gimana Ustaz? Udah. Jangan menyalahkan keadaan. Terima saja. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari pohonnya. Udah, ikhlasin aja. Mungkin Allah sedang nyiapin orang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Siapa ya Ustaz? Nggak tahu Ustaz juga ya. Cuman yang jelas adalah kenapa mata kita senantiasa tertutup gitu? Ya karena ini. Karena kita nggak minta sama Allah agar kemudian dibuka siapa yang terbaik untuk kita. Boleh jadi orang tadi yang pergi ninggalin kita memang nggak baik untuk kita. Betul apa enggak? Kita maksain, kita ngotot, pengen dia Ustaz. Kata Allah dia nggak baik untuk kamu. Aku pisahkan kau dengan dirinya karena aku sedang siapkan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kamu. Udah nggak usah galau-galau gitu. Bangun, nggak usah ini Ustaz, aku itu udah nggak bisa makan apa-apa lagi. Emang kenapa? Iya Ustaz, karena hampir semua menu makanan pernah aku makan bersama dengan dirinya. Jadi kalau lihat menu apapun tuh ingetnya sama dia terus. Lihat nasi inget dia, lihat ayam inget dia, lihat kobokan inget dia. Ya karena makannya pakai kobokan terus mungkin ya. Udah Ustaz, aku tuh selama putus sama dia nggak tahu jalan pulang lewat mana. Emang kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Setiap lihat gang ini inget dia, lihat jalan ini inget dia. Udah, gak usah lebay gitu kali. Biasa aja, minta sama Allah agar Allah berikan rahmat dan petunjuknya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bapak-bapak yang mungkin harus dirumahkan, harus di PHK, ada atau tidak? Ada? Udah, gak usah nyalain perusahaan. Ustadz, kok saya di PHK ya? Salah saya apa? Bukan salah kamu, salah perusahaan kamu. Memberhentikan kamu. Tapi kan begini keadaannya. Udah gak usah nyalahin keadaan. Udah, terima, angkat tangan, berdoa sama Allah. Allah tunjukkan. Mungkin tanpa sadar kita itu berhenti dari tempat pekerjaan kita. Disitulah awal kita untuk mulai bisnis, mulai usaha. Selama ini gak pernah kebayang jualan karena sibuk dengan bekerja. Betul apa enggak? Selama ini gak pernah kebayang bisnis karena sibuk dengan bekerja.
Nah sekarang Allah kasih skenario, engkau berhenti dari pekerjaanmu, buka matamu, buka hatimu, Allah tunjukkan yang terbaik. Tugas kita apa? Ya ikhtiar. Ikhtiar itu ingat ya, pernah Ustaz sampaikan, ada dua kan, ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Ikhtiar buminya apa? Ya kerja biasa. Ikhtiar langitnya apa? Doa. Tingkatkan ketakwaan kita. Makanya punten ya, Ahilman mah paling kesel sama orang yang usaha nggak mau, bisnis nggak mau, silaturahmi nggak mau, doa nggak mau, tahajud nggak mau, tidur malam, bangun pagi-pagi, bikin status akan indah pada waktunya. Itu nggak nyambung itu kira-kira tuh. Usaha nggak mau, kerja nggak mau, doa nggak mau, ngaji nggak mau, silaturahmi nggak mau. Kayak begini kan silaturahmi, betul apa enggak? Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang mau dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambungkan silaturahmi. Terus gimana? Jangan diam mulu. Kalau bahasa orang Tangerang apa kira-kira? Jangan diam-diam baik. Gerak. Kenapa? Silaturahmi apa? Kita punya handphone. Berapa banyak kontak kita di handphone? Masa sih kita share satu produk nggak ada yang nyaut? Bismillah. Ya Ustaz gimana ya? Aku mau udah putus asa aja. Udah nunggu mati aja. Udah hopeless. Suka pengen nyubit gitu loh. Ayo. Ingat ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya apa? Kalau hari ini ayah bunda diberikan persoalan oleh Allah, karena Allah tahu kita bisa gitu. Allah tahu kita mampu. Allah aja percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Jadi nggak boleh bilang gini, Ustaz, kayaknya hidup saya mah udah kacau. Yang lain mah enak hidupnya. Jangan bandingin hidup kita sama hidup orang, nggak ada habisnya. Betul apa enggak? Jangan bandingin hidup kita sama orang capek. Ujungnya iri dengki. Tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita ketabrak. Diam depan mobil baru tetangga kita. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Tuh, jadi pusing sendiri kan. Udah. Terima apa yang ada, syukuri apa yang diberi. Jangan gelisah dengan rezeki orang lain. Masing-masing ada jatahnya, betul apa enggak? Terus gimana? Tugas kita cuma ikhtiar aja. Doa itu ikhtiar kita. Ustadz, kalau nggak dikabulkan gimana? Bukan urusan kita. Urusan siapa itu? Urusan Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar doa yang terbaik. Yang nentuin hasil adalah Allah. Jadi yang paling penting bagi kita apa? Berdoanya. Bukan dikabulkan doanya. Dikabulkan doa atau tidak itu urusan Allah, hak prerogatifnya Allah. Tugas kita apa? Berdoa. Maka ini ada perkataan bagus sekali dari Imam Ali bin Abi Thalib, bagus sekali. Kata Imam Ali begini, ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi ketika doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Coba bayangkan. Ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi ketika doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Kenapa? Ini tasawuf tingkat tinggi memang ya. Ketika doaku dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi saat doaku belum dikabulkan, boleh jadi Allah memberi apa yang Allah mau. Ya, kita kadang-kadang mintanya mau kayak kita kan, mau sesuai dengan kemauan kita. Tapi Allah punya rencana, kita punya rencana. Pertanyaan saya, rencana siapa yang paling baik? Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang lebih baik? Keinginan. Dan sikap itu tidak akan bisa muncul dari kita kalau kita nggak bisa nerima ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu kembali kepada ini ya. Bismillah, hidup dunia ini pasti diuji. Ujian itu ada dua, ada kebaikan, ada keburukan. Bapak Ibu yang sekarang lagi di atas, jangan sombong ya. Yang lagi dikasih jabatan, pangkat, kedudukan, jangan sombong ya.
yang lagi dikasih harta yang lapang, jangan sombong. Ingat, ketika diberikan kebaikan, ujian syukur, ketika diberikan ujian keburukan, ujian sabar. Dua-duanya ujian. Banyak orang yang tidak lulus gara-gara ujian apa? Kebahagiaan kadang-kadang. Betul apa enggak? Ketika lagi di atas dia terlena, dia lupa, betul? Makanya hati-hati, butuh menggantungkan Allah. Ingat ya, yang nyampein kita pada posisi hari ini bukan karena usaha kita, tapi Allah berkehendak sama kita. Kita yang hari ini jadi pejabat, ya, punya pangkat, punya kedudukan, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah mengizinkan kita mendapatkan itu semua. Makanya nanti Bapak Ibu, kalau hidup kita melibatkan Allah jadi nikmat. Ketika sukses tidak akan membuat sombong, ketika gagal tidak membuat kita putus asa. Ini kuncinya. Ketika sukses tidak jadi sombong, ketika gagal tidak jadi putus asa. Kenapa? Karena kita percaya semuanya yang terbaik dalam pandangan siapa? Allah. Nah, maka oleh karena itu, merujuk dari dari pendahuluan ini, ya, dari pendahuluan ini, maka kita lari kepada topik yang kita bicarakan hari ini. Apa? Muhasabah. Muhasabah. Di antara sikap yang harus dimiliki oleh orang beriman dan orang yang bertakwa adalah sikap muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, melihat-lihat, dan mengevaluasi diri apa yang sudah kita lakukan. Perintahnya ada di surat Al-Hasr ayat 18. Jadi perintah muhasabah itu bukan kata Ustaz Hilman, tapi langsung Allah perintahkan. Kalau kita diperintahkan untuk menghitung-hitung, melihat-lihat, menghitung-hitung, melihat-lihat, mengevaluasi diri tentang apa yang kita lakukan kemarin. Untuk apa? Untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan kalimat ini. Di awal ayat Allah sapa. Siapa yang Allah sapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Satu. Jadi yang diperintahkan bermuhasabah itu satu, orang beriman. Ya. Ittaqullaha, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang yang bertakwa. Orang beriman, kemudian dia diperintahkan bertakwa. Apa di antara sikapnya? Muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang sudah kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Jadi kita ini diperintahkan setiap saat, setiap waktu untuk bermuhasabah, untuk melihat apa yang sudah kita lakukan kemarin untuk hari esok. Nah, ini kan sering menjelang akhir tahun gitu ya, kita muhasabah. Seharusnya setiap detik, setiap menit, setiap jam kita muhasabah. Tadi malam kita ngapain? Kemarin kita ngapain? 2 hari lalu kita ngapain? Bahkan kalau mau kita generalnya, setahun dari awal tahun sampai sekarang akhir tahun, apa yang sudah kita lakukan? Penting untuk melakukan muhasabah ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Pertanyaannya, Ustadz, hari esok tuh yang seperti apa? Ah, ini kan pertanyaannya. Ada makna esok tuh besok hari, tapi ada makna esok itu adalah makna kehidupan pasca kehidupan dunia. Bapak Ibu tahu kan, kalau kita ini hidup di dunia ini bukan kehidupan terakhir kan? Manusia itu kan setidaknya mengalami beberapa fase kehidupan kan? 12 kalau tidak salah waktu. Yang pertama, manusia hidup di alam ruh namanya. Setelah alam ruh, manusia ketemu dengan alam rahim. Setelah itu, manusia dilahirkan ke muka bumi, alam dunia. Kita lagi di mana sekarang? Lagi di mana?
Dunia ini bukan akhir segalanya. Ini baru tahapan keberapa? Tahapan ketiga. Setelah alam dunia, manusia ketemu dengan wafat, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang hidup pasti akan wafat. Kemudian manusia masuk alam yang keempat. Namanya alam apa? Alam kubur. Alam kubur. Kita semua pasti akan mati, setuju? Betul? Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ketemu dengan yang namanya kematian. Cuman waktunya nggak tahu. Bisa jadi bapak ibu duluan, Ustadz Hilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ustadz Hilman belakangan, bapak ibu duluan ya. Jadi waktu tidak ada yang pernah tahu. Usia muda bukan jaminan, ya. Malah sekarang banyak sekali usia yang masih muda Allah panggil usianya, betul? Maka jangan leha-leha. Ketemu dunia, selesai ketemu alam kubur. Nanti ketika di alam kubur ada 3 yang akan ikut kan? Jadi saat kita meninggal tuh 3 yang ikut. Keluarganya, hartanya, amalnya. 2 balik, 1 ikut ke dalam. Iya. Yang nganterin apa? Keluarganya nganterin. Hartanya nganterin. Amalnya nganterin. Cuman yang namanya keluarga sama harta balik lagi. Iya. Kayaknya nggak ada orang yang punya mobil bagus dikubur sama mobilnya, ada nggak? Nggak ada balik lagi. Ada orang yang punya bini cantik, ikut nggak bininya mati? Ya nanti belakangan paling juga kan ya. Nggak mungkin dua-duanya ikut ke dalam, pasti balik lagi. Harta balik, keluarga balik, ya ikut apa? Amal. Amal ikut. Makanya nanti bagaimana keadaan alam kubur kita tergantung amal kita. Ya itu aja. Nah, setelah alam kubur, manusia akan ketemu dengan hari kiamat, dihancurkan semuanya. Kiamat. Bagaimana keadaannya nanti? Wah, baca surat Al-Waqiah nanti itu ya. Dijelaskan seperti apa keadaan di hari kiamat itu. Semua dihancurkan. Sampai kemudian setelah semua lenyap, yang hidup kemudian mati, yang mati dibangkitkan, kemudian dihancurkan kembali, ketemu dengan hari kiamat. Setelah itu manusia ketemu dengan hari dibangkitkan, yaumul ba'ats. Dibangkitkan, semua dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, kemudian ketemu dikumpulkan di padang mahsyar. Semua dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang kan? Di padang mahsyar ini beda-beda. Ada yang mendapatkan naungan, kan? Ada yang teduh karena keadaannya segala macamnya. Ada di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan, ya, ketika tidak lagi yang orang mendapatkan naungan ketika itu. Salah satunya siapa? Salah satunya ya, imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian siapa lagi? Seorang pemuda yang terpaut hatinya dengan masjid. Makanya kalau ada anak muda nih, anak muda yang ke masjid dengan orang tua yang ke masjid, itu kerenan kalau bisa ya, kalau bicara keren, anak muda yang ke masjid. Keren. Jadi ketemu di padang mahsyar. Bagaimana keadaan ketika itu? Ya semua dikumpulkan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya. Ada satu hari di mana orang semua berlarian, lari. Saking takutnya begitu. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, sahabat lari daripada sahabatnya, saudara lari dari saudaranya, pasangan lari daripada pasangannya. Kenapa? Sya'nu yughni. Hari itu mereka sibuk dengan dosanya. Mereka lari semua. Ketemu di padang mahsyar, disinilah kemudian kita bisa mendapatkan syafaat. Kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Maka di antara alasan kenapa kita mencintai Rasulullah, salah satunya adalah karena kita ingin diakui menjadi umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaat darinya, kan begitu. Maka apa di antara amalannya? Perbanyak baca salawat. Perbanyak baca salawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di sini. Termasuk nanti nih yang baca Quran bisa mendapatkan syafaat dengan baca Qurannya. Makanya kalau sekarang kita punya anak-anak, kalau tidak bisa semuanya, minimal ada salah satunya yang menjadi hafal Quran. Karena nanti orang tua yang punya anak yang hafal Quran, maka nanti orang tua itu akan diberikan mahkota. Sebagaimana anak yang hafal Quran tadi diberikan selendang, diberikan mahkota.
Jadi kalau nanti di padang mahsyar kita bertemu dengan orang yang pakai mahkota menggunakan selendang, berarti dia punya anak yang soleh dan punya hafal. Maka jadikan anak yang soleh itu terus syafaat. Kita punya teman-teman yang baik, sahabat yang baik. Sahabat yang baik juga bisa menjadi faktor mendapatkan syafaat ketika itu. Maka dari sekarang cari sahabat yang baik, cari teman yang baik. Ya, bergaul dengan teman-teman yang baik. Kalau sudah punya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena boleh jadi mereka yang bisa ngajak kita masuk ke dalam surga. Makanya saya seringkali berpesan kepada siapapun ya, kalau ada di antara Bapak Ibu di Masjid Al-Ijtihad ini yang nanti ditakdirkan masuk surga insya Allah amin, tolong ingatkan pertemuan ini, ingatkan perjumpaan ini. Kalau kita pernah ngaji bersama, pernah ketemu di sini, pernah ngumpul di sini, pernah sholat di sini, dan kalau Bapak Ibu tidak menemukan wajah kami di situ, tolong sampaikan kepada Allah, ya Allah, kami punya guru, kami punya sahabat, kami punya teman yang pernah ngaji di Al-Ijtihad, yang pernah bersama di Al-Ijtihad. Kami mohon ya Allah, kumpulkan kami nanti di surgamu ya. Ketemu dengan syafaat di sini, nanti ketemu yaumul hisab di sini nih, dihitung semua. Tidak ada yang bisa mengelak ketika itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dihisab semua, tidak ada yang tidak tercatat, semua tahu catatannya, tahu kebaikan kita dicatat, keburukan kita dicatat, sampai ketemu nanti apa, yaumul mizan, ditimbang. Kira-kira banyakan mana nih, amal soleh atau amal salah, kebaikan atau keburukan. Sampai nanti seseorang akan diberikan kitab kan, kalau dia menerima dengan tangan kanan, berarti dia mendapatkan amal soleh yang banyak. Ketika dia mendapatkan ashabus shimal dengan tangan kiri, maka boleh jadi disitulah keburukan diri. Ditentukan ketika itu, sampai nanti ketemu dengan hari dipertanggungjawabkan, sampai nanti terus ketemu dengan telaga, nanti ada jembatan Sirat. Setelah jembatan Sirat itu manusia ditentukan dua, masuk surga kah atau neraka kah? Masih panjang atau tidak? Masih panjang atau tidak? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang kamu lakukan di dunia. Untuk apa? Lighad, untuk hari esok. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk bertemu dengan hari esok? Ibu bapak, kalau kita mau pulang kampung, nyiapin bekal apa enggak? Nyiapin bekal apa enggak? Kalau kita pulang kampung nggak bawa bekal, gimana keadaannya? Susah, sengsara, sulit, betul? Kita pasti akan balik nanti ke Allah. Dunia ini bukan kehidupan kita yang sebenarnya. Ini istilahnya tempat singgah. Kita ini cuma tamu di sini. Kita akan kembali kepada Allah. Maka apa perintah Allah di kalimat ayat tersebut? Setelah kita waltang dun nafsum maqaddamat liqad, udah ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tuh. Jadi menutup akhir tahun 2021 ini, resolusi terbaik yang perlu kita hadirkan di tahun depan adalah apa? Tingkatkan ketakwaan kita. Itu aja. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita. Maka sekarang coba dievaluasi. Kira-kira lebih banyak amal soleh kita atau amal salah kita? Lebih banyak pahala atau dosa-dosa kita? Kita dosanya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Nah, maka sering saya sampaikan ya, kalau Bapak Ibu sampai saat ini masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, ingat dua hal. Berapa hal? Ingat. Jadi kalau pagi ini
kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah di dunia, ingat dua hal. Satu, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita untuk memperbanyak amal kita. Atau yang kedua, karena dosa kita sangat banyak, sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kenapa ayah mau sholat berjamaah terus di masjid? Kenapa? Pengen nutupin kehidupan ayahanda yang dulu. Ayahanda nggak pernah punya banyak waktu sholat di masjid, Ustaz. Maka sekarang ayahanda pengen lakukan itu, Ustaz. Ada, saya punya jamaah, dia nggak pernah tertinggal pas sholat jamaahnya. Saya tanya kenapa? Dulu beliau bekerja di bidang hukum, gitu, hakim, dan nggak pernah punya banyak waktu mudanya gitu. Maka sekarang dihabiskan untuk nutupin yang dulu. Makanya sekarang kalau kita ngerasa dulunya banyak dosa, Ustaz, banyak maksiat, Ustaz, ayo sesali itu semua. Bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dengan cara apa? Segera kembali kepada Allah. Tapi dosa saya banyak, Ustaz. Iya, tapi kita harus yakin ampunan Allah lebih besar dibanding dosa-dosa kita. Selama kita minta ampun kepada Allah. Maka ingat ya, ada 4 dosa orang yang punya dosa. Ada berapa? Ada 4 dosa orang yang punya dosa. Udah pasti dosa itu dosa ya. Tapi ini ada 4 dosanya orang yang punya dosa. Selain dosanya sendiri gitu ya. Yang pertama, dosanya orang yang punya dosa adalah merasa tidak punya dosa. Jadi saat kita merasa tidak punya dosa, itu dosa. Punya dosa enggak? Enggak ada, Ustaz. Suci saya. Merasa tidak punya dosa, itu dosa. Makanya hati-hati. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Catat buat status tuh. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Kita ini ke masjid, kita ini ngaji karena satu alasannya, kita ini belum soleh, Ustaz, belum baik, Ustaz, belum pintar, Ustaz. Maka jangan pernah merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jadi puntennya, kalau ada orang yang rajin ngaji, rajin taklim, tapi keluar taklim ngerasa paling benar, paling pintar, itu ada masalah itu. Kan harusnya makin ngaji dia makin ngerasa nggak ada apa-apanya. Coba Bapak Ibu ya, makin kita mengkaji samudra ilmu, kita tuh makin ngerasa bodoh bener. Betul apa enggak? Makanya jangan sombong kan. Di antara sifat yang membuat iblis tidak masuk surga gara-gara apa? Sombong. Maka ya Allah, dosa saya banyak ya Allah, hamba ini banyak salah ya Allah. Maka hati-hati ya. Dosanya orang yang punya dosa yang pertama apa? Merasa tidak punya dosa. Yang kedua, dosanya orang yang punya dosa adalah bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa orang lain. Apa dosa yang kedua? Bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa orang lain. Padahal dia dosanya banyak, tapi dia bangga dengan dosanya. Bahkan tanpa sadar dia sibuk melihat aib dan dosa orang. Ibu bapak, hati-hati dengan membicarakan kejelekan orang lain ya. Nauzubillah. Kalau benar jadi fitnah. Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Jadi ngomongin aib orang itu, kalau salah jadi fitnah, kalau benar jadi apa? Jadi gibah. Dua-duanya gak ada baiknya. Apa perintahnya? Udah, lebih lihat diri kita sendiri dibanding sibuk sama aib orang lain. Kita ini kan kadang-kadang pintar begitu ya. Aib orang kita pintar lihat, aib diri sendiri nggak kita lihat. Dan kita bangga dengan dosa kita. Nauzubillah. Itu dosa yang kedua. Dosa orang yang punya dosa, bangga dengan dosanya, dan dia sibuk dengan dosa orang lain. Yang ketiga, dosanya orang yang punya dosa adalah dia yang tidak segera bertobat dari dosanya.
Udah tahu salah, tapi dia masih enjoy dengan kesalahannya. Dosa. Maka apa perintah Allah kepada kita? Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun, kan gitu. Jami'an, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Taubat jangan nunggu nanti keburu mati. Taubat jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Udah, kalau kita bismillah ada kesempatan taubat sekarang, yuk bismillah, taubat. Ustaz, tapi kan dosa saya banyak. Iya. Kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah punya salah, betul? Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera bertobat kembali kepada Allah. Bahkan kata guru saya, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Saya ulangi, Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah, tidak punya dosa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Dosa, orang yang punya dosa yang ketiga adalah tidak mau bertaubat dari dosa. Dan yang keempat, dosanya orang yang punya dosa adalah saat dia putus asa dengan ampunan Allah. Maka apa perintah Allah di surat Az-Zumar 53? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kan begitu? Wahai hambaku yang pernah melampaui batas berbuat dosa. Apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu semua. Bapak Ibu, ayo. Tinggal menghitung hari, kita akan berpisah dengan tahun 2021, betul? Kita akan ketemu dengan tahun 2022 insya Allah dengan izin Allah. 2021 ujiannya banyak atau tidak? Masalahnya banyak atau tidak? Berat sekali, Ustaz. Ya, ayo. Allah takdirkan ada pandemi, ada corona, begitu ya. Insya Allah ini cara Allah menyentil kita, mengingatkan kita. Kalau kita ini nggak ada apa-apanya ya, ternyata dikasih virus yang ukurannya kecil aja udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana kalau kita dikasih sesuatu yang besar luar biasa? Semua akan kembali kepada Allah. Banyak bermuhasabah diri. Indah orang yang bermuhasabah itu. Dia nggak akan sibuk sama aib orang. Dia akan lebih ngelihat dirinya sendiri. Dan ingat, semakin kita bermuhasabah, semakin kita mendapatkan kebaikan dalam hidup ini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian sebelum nanti kamu dihisab kelak di kehidupan yang sana. Masih panjang kehidupan kita. Banyak bekal dari sekarang siapin. Ternyata pada akhirnya ya Bapak Ibu punten ya. Jadi terkenal, jadi hebat, jadi bahagia, jadi banyak uang itu jadi nggak penting ya pada akhirnya. Jadi orang baik aja. Itu yang menjadi penting bagi kita saat kembali kepada Allah. Dari mulai sekarang perbaiki akhlak kita, bantu orang, ya. Bantu orang. Saya banyak menemukan keajaiban dari wafatnya orang yang dermawan itu, luar biasa. Allah cerahkan wajahnya, ringankan tubuhnya. Kemudian bersih, tersenyum. Apa di antaranya? Karena kebiasaan membantu orang lain. Dermawan, bersedekah kepada orang lain. Maka tidak kaget ya, kalau dalam Al-Quran disebutkan ada 2 penyesalan dari orang yang sudah meninggal dan dia minta dihidupkan kembali. Ada wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, cintai kami semua yang hadir dengan kasih sayangmu ya Allah. Sayangi kami semua dengan rahmatmu ya Allah. Rahmati pertemuan kami pagi ini dengan keridhaan darimu ya Allah. Ridhoi majlis ilmu kami pagi ini, sehingga membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan ya Allah, sehingga menjadi ilmu yang membuat kami semakin taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, ya Afu. Duhai Allah yang maha pemaaf. Ya Allah, ya Tawwab. Duhai Allah yang maha penerima taubat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni maksiat dan kehilapan kami ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami akui, kami sadar, siapapun di antara kami, kami sadar ya Allah, kami banyak dosanya, kami banyak maksiatnya, kami buruk masa lalunya, kami hina-hina kelakuannya, kami kotor hatinya. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Kami mohon ya Allah, ighfir lana ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai yang kecil sampai yang besar. Dari mulai yang kami sembunyikan sampai yang kami buat terang-terangan. Dari mulai yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Mungkin banyaknya musibah, mungkin banyaknya ujian datang kepada kami, karena masih banyak dosa yang sering kami lakukan ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami, pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram. Ampuni lisan kami jika sering berbohong, ingkar janji, fitnah, menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, ghibah. Ya Allah, ampun. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram, pernah mengambil harta yang haram. Ampuni ya Allah. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram di perut kami. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kaki kami ya Allah jika di antara kami ada yang sering berangkat ke tempat maksiat ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampunanmu lebih besar dibanding dosa kami. Ya Allah, sebanyak apapun dosa kami, kami yakin ampunanmu lebih besar dibanding dosa-dosa kami. Dosa kami tidak terhitung banyak, tapi kami yakin ampunan rahmatmu lebih luas dibanding kesalahan kami. Allahumma ghfir lana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi orang tua kami sebagaimana mereka sayang kepada kami saat kami kecil. Allah, ya Allah, ampuni dosa kami di rumah tangga kami ya Allah. Ampuni dosa kami di keluarga kami ya Allah. Maafkan kami jika belum bisa menjadi istri suami yang baik ya Allah. Maafkan kami jika belum bisa menjadi ayah ibu yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak yang soleh-soleh ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam kebaikan di hadapanmu ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala aiban illa satartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, kami yang hadir pagi ini, kami yang banyak dosa ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang punya banyak masalah, tunjukkan jalan keluar terbaiknya ya Allah. Kami yang sedang Kau uji, kuatkan hati kami ya Allah. Kami yang sedang sulit Engkau mudahkan ya Allah. Kami yang sedang sempit Engkau lapangkan ya Allah. Kami yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Kami yang sedang punya kesulitan, terlilit dengan hutang ya Allah, kami mohon ya Allah, tunjukkan jalan keluar untuk kami. Ya Allah, kami yang punya aib kekurangan, tutupi aib kekurangan kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Kami yang punya hajat Engkau kabulkan ya Allah. Engkau segerakan ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan. Berikan kemampuan kepada kami untuk memperbaiki diri kami yang buruk dulu ya Allah. Istiqomahkan kami di jalan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam ya Allah. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan sakratul maut yang ringan ya Allah. Lisan kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, akui kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kami mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kami berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami semua jamaah Masjid Al-Ijtihad ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sallallahu ala sallallahu alaihi. Ya Allah, di penghujung akhir tahun 2021 ini kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami semua ya Allah, jaga kami semua ya Allah, jauhkan bala bencana dari kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, tunjukkan jalan keluar untuk kami ya Allah. Tenangkan hati kami ya Allah. Tunjukkan jalan terbaik untuk kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang kemarin ya Allah. Jadikan kami lebih baik ya Allah. Jadikan kami lebih soleh ya Allah. Jadikan kami lebih taat ya Allah. Kuatkan kami untuk meninggalkan dosa dan maksiat kami yang dulu ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah, dan berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
silahkan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita, taklim kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman yang tentu banyak kehilafannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.